Rupiah yang awalnya berada di level nyaman sekitar 2.500 per dolar Amerika Serikat, tiba-tiba terjun bebas hingga menyentuh lebih dari 16.000 per dolar dalam hitungan bulan. Apa yang terjadi? Ketika banyak yang membuang rupiah dan memborong dolar, secara hukum supply and demand, dolar jadi mahal, rupiah jadi murah. Lalu, bagaimana dengan hari ini? Bayangkan, jika bank di Amerika menawarkan bunga yang tinggi dan sangat aman, untuk apa investor global repot-repot menaruh uangnya di negara berkembang yang beresiko seperti Indonesia misalnya? Sekarang, kita sampai di bagian paling krusial. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas isu tentang naik turunnya nilai mata uang rupiah kita, terutama terhadap dolar Amerika Serikat. Mungkin terdengarnya ini sebuah topik yang berat, terdengar sangat ekonomi, tapi sebenarnya dampaknya langsung terasa di meja makan kita. Mengapa? Mari kita bahas. Sobat Linomics, memahami rupiah berarti memahami sejarah ekonomi bangsa kita. Nilai tukar mata uang sederhananya adalah harga mata uang kita jika dibeli menggunakan mata uang negara lain. Dalam hal ini, dolar Amerika Serikat adalah raja. Dolar adalah reserve currency atau mata uang cadangan dunia. Hampir semua perdagangan global, mulai dari minyak bumi, emas, sampai gandum, ditransaksikan menggunakan dolar. Sekarang, mari kita buka lembaran sejarah. Tahun 97 dan 1998 adalah memori kelam bagi rupiah. Waktu itu, krisis moneter Asia menghantam Indonesia. Rupiah yang awalnya berada di level nyaman sekitar 2.500 per dolar Amerika Serikat, tiba-tiba terjun bebas hingga menyentuh lebih dari 16.000 per dolar dalam hitungan bulan. Apa yang terjadi? Perusahaan bangkrut massal, pengangguran meroket, dan inflasi atau kenaikan harga mencekik masyarakat. Lalu, kita melompat ke tahun 2008 saat global financial crisis. Rupiah kembali terguncang, meski tidak separah tahun 1998. Lalu, di tahun 2013, ada fenomena taper tantrum, di mana Amerika menarik uangnya dari negara berkembang. Rupiah kembali melemah. Dan jangan lupakan, tahun 2020 saat pandemi COVID-19 baru dimulai, kepanikan global membuat rupiah sempat menembus angka 16.000 lagi. Dari sejarah ini, polanya sangat jelas. Setiap kali dunia panik, rupiah kita selalu masuk angin. Nah, mengapa bisa begitu? Karena pasar keuangan kita masih cukup bergantung pada aliran modal asing atau yang kita sebut hot money. Ketika situasi dunia aman, investor asing senang menaruh uangnya di Indonesia karena suku bunga kita lebih menarik. Tapi begitu ada tanda-tanda krisis di luar sana, mereka akan langsung menarik uangnya dengan membelikan dolar Amerika Serikat dan kabur ke instrumen yang paling aman, yaitu obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ketika banyak yang membuang rupiah dan memborong dolar, secara hukum supply and demand, dolar jadi mahal, rupiah jadi murah. Lalu, bagaimana dengan hari ini? Di rentang waktu beberapa tahun terakhir hingga hari ini di tahun 2026, kita melihat pergerakan rupiah yang sangat berfluktuasi. Kita sempat melihat rupiah di angka 15 ribuan, namun belakangan ini
kanan kembali membawanya ke atas level psikologis Rp16.000 dan bahkan hingga mencapai Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, apa yang membuat dolar Amerika Serikat begitu perkasa belakangan ini? Ada dua penyebabnya. Yang pertama, karena kebijakan Bank Sentral Amerika yaitu The Fed. Karena inflasi di Amerika susah turun, The Fed terpaksa menahan suku bunga mereka di level yang tinggi untuk waktu yang lama. Istilah ekonominya adalah higher for longer. Bayangkan, jika bank di Amerika menawarkan bunga yang tinggi dan sangat aman, untuk apa investor global repot-repot menaruh uangnya di negara berkembang yang beresiko seperti Indonesia misalnya? Fenomena capital outflow atau keluarnya modal asing ini tercatat dalam data neraca pembayaran kita, yang memberikan tekanan hebat pada cadangan devisa dan pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah. Yang kedua, akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Dunia saat ini terhubung oleh rantai tak kasat mata yang sangat sensitif. Dan titik paling sensitif dari rantai geopolitik Timur Tengah adalah minyak bumi. Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memiliki kendali atas Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur air sempit di mana sekitar 20% pasukan minyak dunia berlalu lalang setiap harinya. Ketika Iran dan Israel saling serang, pasar global langsung panik. Ketakutan terbesarnya adalah bagaimana kalau Selat Hormuz ditutup? Bagaimana kalau kilang minyak hancur misalnya? Respons pertama dari ketakutan ini adalah lonjakan harga minyak mentah global. Harga minyak dunia bisa melonjak tajam menembus batasan psikologisnya. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Indonesia adalah net importer minyak. Artinya, kita mengimpor minyak lebih banyak dari yang kita ekspor untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri. Ketika harga minyak dunia naik dan kita harus membelinya pakai dolar Amerika Serikat, maka beban negara kita membengkak secara eksponensial. Pertamina harus mencari lebih banyak dolar untuk beli minyak mahal tersebut. Permintaan dolar di dalam negeri melonjak tajam dan akhirnya rupiah tertekan lagi. Selain itu, akibat dari perang di Timur Tengah, ada fenomena yang dinamakan safe haven asset. Ketika ada perang atau ketidakpastian, investor global akan lari mencari tempat persembunyian paling aman. Dan tempat persembunyian itu salah satunya adalah dolar Amerika Serikat. Akibatnya, permintaan dolar Amerika Serikat secara global naik drastis, membuat nilainya menguat terhadap mata uang apapun di dunia, tak terkecuali rupiah. Nah, mungkin Sobat Linomics ada yang berpikir, saya kan nggak pernah keluar negeri. Saya gajian pakai rupiah, belanja di warung pakai rupiah. Apa urusannya dolar naik buat saya? Perlu kita ingat, kita hidup di era di mana banyak sekali barang yang kita konsumsi adalah barang impor atau setidaknya bahan bakunya diimpor. Misal, kalau kita suka makan tempe, kedelainya sebagian besar diimpor. Kalau kita suka makan roti, gandumnya pun diimpor. Smartphone, laptop, kendaraan bermotor, komponennya pun diimpor. Semua itu dibeli menggunakan dolar Amerika Serikat. Jadi, ketika dolar menguat dan rupiah melemah, harga barang-barang ini pelan-pelan akan naik. Inilah yang disebut dengan imported inflation. Produsen di dalam negeri tidak akan kuat menanggung selisih kurs terus-menerus, yang pada akhirnya mereka akan menaikkan harga jual kepada kita sebagai konsumen. Selain itu, ketika rupiah melemah, Bank Indonesia biasanya akan merespons dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menahan pelemahan tersebut. Akibatnya, bunga kredit di bank ikut naik. Bagi Anda yang sedang mencicil KPR, kredit kendaraan, atau punya utang usaha dengan bunga yang floating, cicilan bulanan Anda akan membengkak. Sehingga pada akhirnya daya beli kita tergerus. Gaji tidak naik, tapi harga barang dan cicilan utang menjadi naik. Itulah mengapa
pergerakan dolar ini adalah urusan kita semua. Sekarang, kita sampai di bagian paling krusial. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa? Ada beberapa hal penting yang Sobat Linomics bisa lakukan. Pertama, tunda utang konsumtif baru. Kalau Anda berniat mengambil cicilan mobil baru atau memaksakan upgrade gadget Anda dengan cara mencicil, tunda dulu. Suku bunga sedang dalam tren tinggi. Jangan ikat leher kita dengan utang yang bunganya bisa mencekik dalam beberapa bulan ke depan. Yang kedua, amankan dana darurat atau emergency fund. Di saat krisis dan potensi PHK meningkat karena perusahaan kesulitan bahan baku impor, cash is the king. Pastikan Anda punya tabungan yang bisa cair kapan saja, minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin Anda. Yang ketiga, cintai dan beli produk lokal. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini adalah langkah patriotik dan ekonomis. Mengurangi konsumsi barang impor berarti kita membantu mengurangi permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Beli kopi lokal, baju lokal, dan makanan lokal. Selain menjaga rupiah, kita menghidupkan UMKM tetangga kita. Jadi, gejolak geopolitik seperti perang Iran-Israel dan sejarah tekanan nilai rupiah adalah pengingat bahwa kita hidup di dunia yang saling terkoneksi. Kita tidak bisa menghindar dari badainya, tapi kita bisa membangun perahu yang kuat untuk melaluinya dengan terus meningkatkan literasi keuangan kita semua. Terima kasih Sobat Linomics. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suit.